Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jika syalatku tidak khusyuk, apakah diterima?" dan jawaban Rasulullah pun membuat seluruh sahabat menangis. Pada suatu hari di dalam majelis Rasulullah, seorang sahabat duduk dengan wajah penuh kegelisahan. Matanya menunduk, jemarinya saling menggenggam, seolah ada sesuatu yang berat dalam hatinya. Ia menghela nafas, lalu dengan suara lirih berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin bertanya, tetapi aku takut. Mungkin pertanyaanku ini akan membuatku semakin malu di hadapan Allah." Rasulullah tersenyum lembut. Tatapan beliau pun penuh dengan kasih sayang. Katakanlah, wahai saudaraku, tak ada pertanyaan yang membuat seseorang hina jika ia bertanya untuk mencari kebaikan. Sahabat itu mengangkat wajahnya. Perlahan wajahnya mulai berkaca-kaca. "Wahai Rasulullah, aku merasa syalatku sering tidak khusyuk. Kadang aku mengingat urusan dunia, kadang pikiranku melayang entah kemana. Aku takut syalatku tidak diterima oleh Allah. Apakah dengan syalat seperti itu, aku tetap mendapatkan pahala?" Seketika suasana menjadi hening. Para sahabat yang lain menunduk merasakan kegundahan yang sama. Mereka tahu betapa beratnya pertanyaan itu. Namun yang terjadi setelahnya benar-benar tak terduga. Rasulullah tidak segera menjawab. Rasulullah menatap sahabat itu dalam-dalam. Lalu air mata mulai membasahi pipi baginda. Para sahabat pun terkejut. Mereka jarang melihat Rasulullah menangis dalam keadaan seperti ini. Dengan suara bergetar Rasulullah berkata, Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh setan tidak akan pernah berhenti berusaha mencuri bagian dari sholat seorang hamba, hingga ia menjadi malas dan tidak khusyuk. Tetapi ketahuilah, dia tetap melihat usahamu. Baginda menarik nafas dalam, lalu melanjutkan, Wahai saudaraku, jika engkau meninggalkan sholat hanya karena takut tidak khusyuk, maka setan akan menang. Tetapi jika engkau tetap berusaha sholat meski dengan kehadiran pikiran yang terganggu, ketahuilah, setiap kali engkau berusaha kembali kepada Allah dalam sholatmu, saat itulah Allah menyambutmu. Air mata sahabat itu jatuh. Ia menangis. Begitu juga sahabat lainnya. Kemudian Rasulullah berkata, Bayangkan seorang ibu yang melihat anaknya berjalan ke arahnya, tetapi anak itu sering jatuh dan tersandung. Apakah sang ibu akan marah? Tidak. Ia akan berlari menghampirinya, mengangkatnya, dan mendekapnya erat. Begitulah Allah. Ia lebih penyayang dari seorang ibu kepada anaknya. Selama engkau kembali kepada Allah, Ia akan selalu menerimamu. Dari hari itu sahabat tak lagi putus asa dalam sholatnya. Ia tetap berusaha, dan setiap kali pikirannya melayang, ia selalu mengingat kata-kata Rasulullah. Selama engkau kembali kepada Allah, Ia akan selalu menerimamu. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak meminta kerajaan seperti Nabi Sulaiman kepada Allah? Baginda tersenyum lalu menjawab, memiliki sahabat seperti kalian jauh lebih berharga di sisi Allah dibanding kerajaan yang mewah di dunia ini. Di antara mereka, para nabi, ada yang meminta kekayaan kepada Allah yang tak dimiliki manusia lainnya. Ada juga yang meminta kepada Allah selesai mereka berdakwah kepada umatnya yang mengingkari untuk diberikan azab. Sahabat pun kembali bertanya, jadi apa yang engkau harapkan kepada Allah, ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, satu doa yang akan kujaga hingga hari kiamat, dan pasti Allah kabulkan untuk umatku. Aku meminta syafaat kepada Allah untuk umatku yang hendak dimasukkan ke dalam neraka, dan aku tak akan melangkahkan kaki ke dalam surga sebelum semua umatku mengikutiku, dan dihapuskan semua dosa-dosanya oleh Allah. Inilah kisah sahabat yang gagal menjadi miskin. Suatu ketika Rasulullah berkata bahwa Abdurrahman bin Auf akan masuk surga paling akhir karena kekayaannya yang melimpah, hisabnya akan lebih lama. Abdurrahman yang khawatir akan hal itu, ia pun berpikir agar bisa menjadi miskin supaya masuk surga lebih awal. Setelah perang Tabuk, kurma yang ditinggalkan para sahabat di Madinah menjadi busuk dan harganya pun anjlok. Mendengar hal itu, Abdurrahman yang terkenal dermawan menjual semua hartanya untuk membantu para sahabat. Ia pun membeli semua kurma busuk itu dengan harga kurma bagus dan berharap bisa membuatnya miskin. Namun, rencananya justru berbalik. Tiba-tiba utusan dari Yaman datang untuk membeli kurma busuk itu dengan harga 10 kali lipat karena akan dijadikan obat penyakit menular di negerinya. Alih-alih jatuh miskin, Abdurrahman bin Auf justru semakin kaya karena kedermawanannya. Kisah ini menunjukkan bahwa kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tinggi Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam adalah manusia pertama yang tinggal di bumi. Nabi Adam memiliki tinggi yang luar biasa dan menjadi manusia tertinggi yang pernah hidup di bumi.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dijelaskan bahwa tinggi Nabi Adam adalah 60 hasta. Menurut sebuah literatur, 60 hasta ini berkisar 27 sampai 30 meter. Artinya, tinggi Nabi Adam setara dengan gedung 9 lantai, yang satu lantainya 3 meter. Wallahu alam. Sahabat Nabi si buruk rupa yang jadi rebutan bidadari surga. Julaibib adalah sahabat Rasulullah yang berwajah jelek, pendek, bungkuk, dan sangat miskin. Meski sering dikucilkan, Julaibib tak pernah ragu berada di barisan depan saat sholat dan jihad. Suatu hari Rasulullah bertanya kepadanya, "Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah?" Julaibib menjawab sambil tersenyum, "Siapa yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah?" Rasulullah langsung menggandeng tangan Julaibib dan membawanya ke keluarga pemuka Ansor untuk meminang putrinya. Gadis ini sangat cantik dan saleha. Ayah dan ibunya sempat terkejut dan menolak, namun di balik tirai putrinya yang saleha menerima lamaran itu karena Rasulullah yang memintanya. Tak lama setelah menikah, ada panggilan jihad untuk berperang. Julaibib pun maju ke barisan terdepan perang Uhud dan ia gugur sebagai syahid. Rasulullah bersedih atas kepergian Julaibib karena ia baru saja menikah. Di saat pemakamannya, Rasulullah menyaksikan Julaibib diperebutkan bidadari cantik dari surga. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Jauhilah 7 perkara, maka tubuhmu akan terasa nyaman dan hatimu akan terasa tenang." Pertama, jangan meratapi masa lalu. Betapa ruginya seseorang menghabiskan hidupnya hanya untuk meratapi sesuatu yang telah berlalu. Kedua, jangan memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, karena hal itu akan menimbulkan kekhawatiran, depresi, dan stres. Ketiga, jangan menghina orang lain, berkacalah pada diri sendiri sebelum menghina orang lain. Keempat, jangan meminta balasan karena hal itu sama saja akan menjatuhkan kehormatan dan harga diri. Kelima, jangan tamak karena sifat tamak akan menghalalkan segala cara agar mendapatkan yang ia mau. Keenam, jangan marah kepada orang yang terlihat tenang, karena hal itu sama saja membangunkan singa dari tidurnya. Ketujuh, jangan memuji orang yang tidak tahu diri, karena orang yang tidak tahu diri semakin dipuji semakin menjadi-jadi, dan dia tak akan menemukan jalan untuk mengoreksi dirinya.